Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Eka Oktavianti dengan NIM 22510065. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pendidikan Pancasila yang berjudul Relevansi Pancasila sebagai Pengembangan Ilmu. Yang pertama, ada pengertian dari relevansi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa, relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan, atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Pada intinya, relevansi adalah keterkaitan hubungan atau kecocokan. Begitu juga menurut KBBI, yaitu saling berhubungan dan berkaitan. Pengertian relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan atau skill yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi, kurikulum atau program pendidikan yang digunakan haruslah sesuai dengan tuntutan hidup ataupun kebutuhan pekerjaan di kehidupan nyata. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, sebagai tolak ukur. Pengembangan iptek tidak selalu bernilai positif, namun juga dapat bernilai negatif. Maka Pancasila berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Lalu yang kedua ada alat kontrol. Perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah kita akan berkembang. Lalu yang ketiga, sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi yang digunakan untuk menyaring segala budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya memikirkan dampaknya. Lalu yang kedua, terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Lalu pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai keadilan. Dalam pengembangan iptek harusnya menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Lalu yang berikutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiarto pada tahun 80-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal pasar. Yang kedua selanjutnya ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Lalu selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ilmu pengetahuan dan teknologinya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Selanjutnya ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, result atau hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.